Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari tim Cimol, tim coaching inspiratif melalui obrolan lezat, izin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai percakapan coaching dengan alur Tirta. Berikut adalah Bapak Asep Darmawan MPD selaku fasilitator kelas calon guru penggerak A0736 Jawa Barat. Dan berikut adalah tim Cimol yang terdiri dari Titik Suryani SPD MPD, Syarifah Yuniarti MPD, dan Raden Rara Titis Rahmawati SPD. Pada percakapan coaching yang dilakukan oleh tim kami menggunakan model Tirta, di mana percakapan-percakapan yang berlangsung mengandung tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Proses simulasi coaching yang dilakukan melalui 3 tahapan berikut. Yang pertama, tahap pra-coaching. Kemudian yang kedua, percakapan coaching. Dan yang ketiga, tahap pasca coaching. Berikut adalah praktek coaching pada sesi 1, di mana sebagai coach adalah Titik Suryani SPD MPD, sebagai coachee Syarifah Yuniarti MPD, dan sebagai pengamat Raden Rara Titis Rahmawati SPD. Sesi 1, pra-coaching, di mana pengamat memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki seorang coach pada proses coaching. Berikut adalah percakapan antara pengamat dan coach. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Rara. Bu, boleh ngobrol sebentar nggak? Oh, tentu boleh. Mau ngobrol apa Bu Rara? Jadi gini Bu, di program guru penggerak ini kan kita sedang belajar tentang materi coaching ya Bu. Saya ingin sekali sharing tentang materi ini dengan Ibu. Bersediakah Bu? Wah, tentu dengan senang hati Bu Rara. Jadi sharing ini boleh jadi membuat saya belajar kembali memperdalam tentang konsep-konsep coaching. Nih, mau sharing apa nih? Jadi gini Bu, bila kita tiba-tiba nih Bu dihadapkan di situasi di mana teman kita membutuhkan coaching, menurut Bu Titi, sikap apa yang perlu kita miliki untuk menjadi coach yang baik? Waduh, ini pertanyaannya menarik sekaligus berat ya. Jadi gini Bu Rara, sepemahaman saya, ketika kita menjadi coach, kita harus betul-betul menghadirkan diri kita seutuhnya. Artinya hadir seutuhnya ini, badan, pikiran, dan hati kita betul-betul berhadapan dengan si coach. Jangan sampai ketika si coach cerita, kita sibuk juga dengan pekerjaan kita. Kalau bisa, handphone serta pekerjaan-pekerjaan yang lain, kalau bisa disingkirkan dulu. Dan kita fokus menghadapi si coach bercerita. Itu Bu Rara. Wah, menarik sekali ini Bu. Kemudian Bu, selain hadir seutuhnya atau presence, apalagi yang kita butuhkan untuk menjadi coach yang baik? Ini Bu, mendengarkan aktif. Maknanya, mendengarkan aktif itu sama dengan menyimak. Seorang coach yang baik harus dapat betul-betul mendengarkan, menyimak sepenuh hati apa yang diutarakan oleh si coach. Jangan sampai terbalik, lebih banyak ngomong daripada ngedengerin. Nah, coach yang baik harus betul-betul paham detail-detail penting dari percakapan yang diutarakan oleh si coach. Kemudian coach juga harus dapat menangkap emosi yang dihadirkan oleh si coach ketika membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan ada 3 hal loh Bu Rara yang ketika mendengarkan aktif kita tidak boleh melakukan. Yang pertama yaitu membuat asumsi. Membuat asumsi itu atau membuat dugaan. Wah, kayaknya ini masalahnya si coach ini nggak terlalu berat deh, gitu. Terus yang kedua, membuat label atau judgement. Ya, misalkan baru masalah kecil aja sudah curhat. Enteng padahal, bisa kok solusinya kecil mudah gitu kan. Jangan sampai, apalagi yang ketiga, melakukan asosiasi.
yaitu mengaitkan persoalan si coach dengan pengalaman si coach. Mungkin si coach pernah mengalami hal yang sama seperti si coach. Nah, usahakan jangan sampai si coach ini ngomong, saya juga pernah kok Bu seperti itu. Wah, jangan. Mendengarkan aktif itu ya harus betul-betul kita dengan sabar dan keikhlasan hati mendengar semua curahan hati si coach ini. Begitu Bu Rara. Jangan sampai yang 3 tadi itu dihadirkan kepada kita. Bisa-bisa pikiran-pikiran kita malah terbelah-belah dan kita jadi nggak fokus dengerin karena kita sibuk bermain dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Tuh Bu Rara. Sepakat sekali saya dengan Bu Titik. Oke, baik Bu. Jadi tadi hadir seutuhnya sudah ya Bu ya. Mendengarkan aktif juga sudah. Apakah ada yang lain Bu? Nah ini Bu Rara yang paling penting. Coach yang baik harus dapat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggali atau mengeksplor semua hal-hal yang ingin diutarakan oleh si coach. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seorang coach justru dapat menemukan kekuatannya sendiri. Sehingga ia dapat mengutarakan solusi terkait persoalan yang dia hadapi sendiri. Itu Bu Rara. Ini paling penting tuh yang ini. Tanyaan pemantiknya itu. Keren sekali Bu Titik. Baik Bu, saya sangat sepakat dengan Ibu ini. Jadi ketika kita sebagai coach, maka kita harus memiliki 3 sikap yang tadi Ibu sampaikan ya. Maka yang pertama adalah ada hadir seutuhnya atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ini yang paling penting banget, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pemantik ya Bu ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Ibu keren banget deh. Sama-sama Bu Rara yang keren. Saya jadi belajar banyak nih. Tahap kedua, tahap percakapan coaching. Seorang coach dan coachee melakukan percakapan yang diamati oleh seorang observer. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Yuni lagi apa nih? Biasalah, baru selesai menilai pekerjaan anak-anak. Ada apa ya Bu? Ganggu gak nih kira-kira? Enggak sih. Enggak ya. Oh iya, gini Bu Yuni, tapi jangan marah ya. Saya pengen ngomong sama Bu Yuni. Semingguan ini Bu Yuni kok diem aja. Kan biasanya kalau jam istirahat kita suka ngumpul bareng nih di kantor. Tapi sekarang Bu Yuni sendirian aja, terus diem aja. Saya dan teman-teman jadi merasa nggak enak. Jangan-jangan kita melakukan kesalahan nih sama Bu Yuni. Bu Yuni nggak apa-apa kan? Bukan begitu sih Bu. Belakangan ini saya pusing sekali. Pikiran saya tuh ruwet banget. Ya gitulah Bu. Wah, kalau boleh tahu kenapa Bu Yuni? Gini Bu Titi kan tahu ya, tahun ini itu saya mendapatkan kepercayaan memegang kelas 6. Biasanya kan saya bertahun-tahun ngajar kelas 1. Nah tahun ini itu perdana saya masuk ke kelas 6. Saya tuh merasa kaget banget begitu masuk ke kelas awal-awal tahun ajaran baru tuh, terutama melihat kata-kata yang dilontarkan oleh anak-anak kelas 6. Karena mereka itu selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kadang sedikit narsis, sehingga membuat teman-teman di kelasnya itu suka curhat gitu ke saya, Bu Yuni gitu kan, aku disakiti sama ini ya Bu Yuni, si itu ngomong begini gitu kan jauh sekali perbedaannya antara kelas 1 dan kelas 6 gitu kan. Jadi ada apa ini ya, kenapa di kelas 6 kok gini banget, itu sih Bu Titi. Jadi kan saya sebagai wali kelas yang merasa bertanggung jawab gitu tentunya terhadap karakter anak-anak di kelas 6 gitu. Karena kan kalau di kelas 1 kan anak-anak masih polos, masih lugu, masih bisa diarahkan. Nah untuk di kelas 6 ini anak-anaknya itu kan sudah beda, mereka sudah ada di fase pubertas kan, egonya udah mulai tinggi. Nah jadi ini PR banget nih Bu Titi buat saya nih.
Baiklah Bu Yuni, jadi yang saya tangkap ini murid kelas 6 saat ini itu memiliki perilaku kata-kata yang kasar atau kurang sopan. Mereka sebetulnya sudah diingetin kan sama Bu Yuni ya? Tapi Sudah diingatkan. tapi ternyata masih begitu ya Bu Yuni. Bukan begitu kan Iya. Bu Yuni? Ya betul Bu Titi, tepat sekali. Begitu Bu Titi. Gini Bu Yuni, sebetulnya kalau Bu Yuni menceritakan masalah ini ke saya, apa tujuan atau keinginan Bu Yuni sendiri pada akhirnya nanti? Saya sih berharap dari obrolan kita ini ya bukan hanya sekedar obrolan biasa sih sebetulnya Bu Titi. Jadi ada saya tuh mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang sedang saya hadapi. Itu sih harapan saya dari obrolan kita saat ini. Baik. Nah Bu Yuni, jalan keluar seperti apa yang Bu Yuni inginkan? Saya sih inginnya murid-murid saya itu memiliki kesadaran diri untuk menjaga ucapannya, gitu ya. Saya berharap mereka dapat berperilaku baik dengan mengeluarkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi, baik memotivasi dirinya sendiri maupun memotivasi teman-temannya, gitu kan. Jadi tercipta budaya positif di kelas tuh benar-benar ada gitu Bu Titi. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi fokus pembicaraan kita ini adalah Bu Yuni ingin sekali anak-anak kembali menggunakan keyakinan kelas sebagai bentuk implementasi mereka dapat berkata-kata dengan baik dan sopan kepada sesama. Begitukah Bu Yuni? Iya. Maaf nih Bu Yuni, terkait dengan keinginan Bu Yuni, ini seberapa sulit sih menurut Bu Yuni menanamkan kesadaran diri pada murid-murid kelas 6 untuk berkata-kata sopan? Sebenarnya saya sudah berupaya Bu Titik ya, berupaya melalui yang tadi sudah dijelaskan melalui keyakinan kelas. Hanya saja mereka itu melakukan berkata-kata positifnya itu jika di depan saya kadang, tapi kalau misalnya saya nggak ada, anak-anak tuh yang lain cerita, Bu Yuni kalau nggak ada Bu Yuni, dia tuh berani Bu Yuni ngata-ngatain kita, seperti itu Bu Titi. Jadi kan saya juga jadi berpikir keras, kenapa ya kok mereka melaksanakan keyakinan kelasnya itu di saat saya hadir atau di saat saya ada di depan mereka, tapi ketika saya tidak ada, mereka masih jadi seakan-akan lost control gitu Bu Titi. Nggak ada Bu Yuni, kembali lagi berkata-kata kasar, berkata-kata yang kurang baik, seperti itu Bu Titi. Nih Bu Yuni, pengen tahu nih jadinya saya. Ketika Bu Yuni dapat laporan dari anak-anak, kalau nggak ada Bu Yuni nih mereka ngomongnya kasar gitu kan ya. Nah, apa yang Bu Yuni lakukan setelah mendapat laporan itu? Saya langsung panggil anaknya yang bersangkutan. Jadi kan teman-temannya lain bilang, si ini bu, aku panggil langsung Bu Titik anak-anaknya. Kemudian diberilah nasihat supaya tidak boleh menyakiti teman-temannya, tapi harus menghormati. Kan kita memiliki keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama gitu kan. Jadi saya ingatkan kembali tuh anak-anak yang berkata kasar kepada teman-temannya. Sejauh ini itu yang saya lakukan Bu Titi. Wah, mendengar cara Bu Yuni melakukan usaha-usaha dan treatment kepada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, ini sebetulnya sudah luar biasa ya Bu Yuni. Namun jika saya boleh tahu, apabila dianalogikan usaha-usaha atau treatment yang dilakukan oleh Bu Yuni ini pada skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Yuni ada di posisi berapa ini Bu Yuni? Saya merasa usaha ini yang sudah saya lakukan ya ada di posisi 6 Bu Titi. Oke. 6 deh. Baik. Berarti udah ada di posisi 6 ya Bu Yuni. Iya. Kalau keinginan Bu Yuni sendiri, pengennya tuh usaha atau treatmentnya itu ada di posisi berapa nih Bu Yuni? 10. Ingin 10. Pokoknya ingin seoptimal mungkin. Pokoknya Bu Titi ingin di angka 10.
Artinya kalau saat ini Bu Yuni ada di posisi 6 dan keinginan Bu Yuni ada di angka 10, artinya ada hambatan ya untuk ke angka 10 ini. Nah, kira-kira hambatan apa yang dirasakan oleh Bu Yuni sulitnya mencapai usaha di angka 10, Bu Yuni? Hambatannya ya, oke, yang pertama keyakinan kelas yang disepakati bersama belum dievaluasi pencapaiannya, Bu Titi. Jadi selama ini kan baru disepakati bersama, kemudian ditempel di kelas, di dinding kelas. Nah, ini belum dievaluasi ini pencapaiannya, Bu Titi. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang sudah disepakati secara perlahan berubah menjadi aturan. Bahkan kan ada hukumannya, Bu Titi. Jadi anak-anak sepertinya merasa dipaksa untuk berbuat atau berkata-kata baik karena takut didenda. Ini berdasarkan evaluasi hasil pengamatan saya, Bu Titi ya. Jadi kesadaran untuk menjaga ucapan sopan hanya sebatas takut dikenai denda, bukan berasal dari hati nurani atau kesadaran dari diri mereka. Nah, kemudian saya juga merasa murid-murid itu patuh berkata sopan jika ada saya. Jadi mereka mematuhi keyakinan kelas karena rasa segan atau mungkin takut dengan saya, bukan karena kesadaran diri. Itu kayaknya Bu Titi deh hambatannya. Wah, cermat sekali analisisnya Bu Yuni ini. Saya sangat tertarik nih Bu Yuni terkait dengan paparan Bu Yuni tadi ya. Nah, Bu Yuni, kalau tadi Bu Yuni sudah menganalisis dengan jeli terkait hambatan-hambatan mengapa keyakinan kelas ini tidak terlaksana dengan baik, kira-kira terlintas tidak Bu Yuni apa solusi untuk mengatasi hambatan ini kira-kira Bu Yuni? Sepertinya saya terpikirkan untuk mulai menggali sisi emosional murid-murid saya, Bu Titi ya. Keren. Misalnya diawali pelajaran saya akan menanyakan perasaan mereka. Saya dapat menggunakan roda emosi pelajar. Kemudian saya juga ingin melakukan evaluasi. Karena kan saya belum melakukan evaluasi ya. Jadi saya juga ingin melakukan evaluasi atas keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan penguatan kembali tentunya Bu Titi ya, tentang keyakinan kelas yang harus dilaksanakan bersama. Kemudian saya juga akan berusaha melakukan komunikasi intensif kepada orang tua ya. Karena tanpa kolaborasi niscayalah program-program di sekolah nggak mungkin akan berhasil. Tentunya saya harus melakukan komunikasi intensif dengan orang tua. Saya juga ingin orang tua itu terlibat secara langsung. Jadi program sekolah dengan pola di rumah itu sejalan. Gitu Bu Titi. Jadi dan terakhir mungkin saya juga ingin mengajak guru-guru karena kan tidak bisa saya melakukan ini sendirian gitu. Seperti itu kayaknya Bu Titi lah yang saya pikir. Keren Bu Yuni. Ide-ide Bu Yuni ini luar biasa. Berarti ada beberapa ide ya yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Bu Yuni nih. Ada sih, ada di Keren banget nih. Nah, Bu Yuni, karena banyak nih idenya, kira-kira yang prioritas yang mana dulu nih yang mau dilaksanakan? Yang jelas yang pertama saya harus melakukan evaluasi, Bu Titi. Ya, evaluasi dulu. Saya harus mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Itu kayaknya skala prioritas saya yang paling saya utamakan yang itu dulu. Dari sekian usaha yang saya pikirkan tadi, itu kayak gitu. Aduh, seneng saya dengarnya nih Bu Yuni. Nah, kira-kira Bu Yuni strateginya gimana nih mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya? Pertama, saya juga harus menanyakan kepada rekan sejawat, yaitu guru bidang studi yang masuk ke kelas. Jadi kan ingin tahu dulu nih masukan atau umpan balik dari rekan sejawat itu sejauh mana. Selain itu juga dari murid-murid yang lain tentunya ya, dari anak-anak yang lain. Jadi evaluasinya ini dilakukan bersama-sama, berkolaborasi Bu Titi. Nah, dari umpan balik dari rekan sejawat, dari anak-anak, nah inilah nanti bisa dijadikan dasar untuk mengambil langkah saya ke depannya itu bagaimana. Seperti itu strateginya Bu Titi.
luar biasa Bu Yuni. Seneng banget saya dengarnya. Oke, Bu Yuni, ini kan Ya. kolaborasi dengan guru mata pelajaran, juga dengan murid-murid ya. Jadi dilibatkan semua nih kalau saya mendengar paparan Bu Yuni. Nah, kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa Bu Yuni? Kesimpulannya ya Bu Titik, yang pertama jelas keyakinan kelas itu akan berjalan jika dilakukan secara berkolaborasi. Karena kan kita harus mengevaluasi apakah keyakinan kelas itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, terutama untuk keyakinan kelas yang menghormati teman. Karena kan anak-anak itu permasalahannya kan anak-anak tidak berkata baik ya Bu Titik ya. Jadi sejauh mana keberhasilan keyakinan kelas menghormati teman ini benar-benar terlaksana. Nah, ini kemudian juga selain itu komunikasi dengan orang tua supaya sejalan langkah yang diambil oleh sekolah dan orang tua. Nah, seperti itu nih Bu Titik nih kesimpulan dari obrolan kita saat ini. Saya sangat senang loh Bu Yuni mendengarnya. Saya menantikan kabar terkait dengan pelaksanaan rencana yang akan Bu Yuni lakukan. Nanti mohon infokan kepada saya Bu ya tindak lanjutnya. Siap Bu Titik. Iya, makasih banget nih saya dapat solusi ini dari obrolan kita hari ini. Masya Allah luar biasa. Saya jadi pikiran saya jadi lebih tenang, hati saya juga lebih lega. Makasih banget Bu Titik. Iya, sama-sama Bu Yuni. Senang sekali mendengar semangat Bu Yuni. Bu Yuni, saya pamit dulu ya. Sepertinya bel sudah berbunyi dan kita harus kembali lagi ke kelas. Makasih Bu Titik ya, makasih sudah berkunjung. Iya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ketiga, tahap pasca coaching, di mana pengamat memberikan umpan balik kepada coach dan juga kepada coachee. Berikut adalah percakapan umpan balik yang dilakukan observer kepada coach. Bu Titi, Iya Bu Rara. tadi waktu saya mengamati proses coaching antara Bu Titik dengan Bu Yuni, itu sangat menarik dan seru sekali Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu, apa yang Bu Titik rasa sudah berjalan dengan baik selama melakukan percakapan coaching dengan Bu Yuni? Baik Bu Rara, ketika melakukan coaching, saya merasa bahwa saya telah mencoba sepenuh hati mendengarkan permasalahan Bu Yuni dengan menghadirkan diri saya seutuhnya, sehingga percakapan yang dilakukan dapat mengalir. Dalam percakapan yang terjadi, Bu Yuni secara leluasa dan sepertinya nyaman ya ketika menceritakan semua kekhawatiran beliau. Beliau bahkan dapat dikatakan berhasil menemukan kekuatan dirinya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Gitu Bu Rara yang saya rasakan. Wah, sepakat sekali dengan Bu Titi. Oke, baik. Terkait pertanyaan kedua nih Bu. Menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Yuni tadi? Tentunya ada beberapa hal ya Bu ya yang harus saya perbaiki. Yang pertama, saya merasa pertanyaan bobot yang diajukan ini belum betul-betul pas atau mengenai sasaran. Untuk itu, saya perlu banyak berlatih nih keterampilan bertanya. Kemudian yang kedua, kendali diri atau menahan diri untuk tidak segera memberikan solusi atas persoalannya yang dihadapi oleh Bu Yuni. Kemudian yang ketiga, cermat dan jeli serta teliti dalam menemukan kata-kata kunci serta emosi yang dihadirkan oleh Bu Yuni. Dan yang keempat, saya itu perlu memperbaiki kosakata atau kalimat-kalimat pertanyaan agar tertata lebih baik lagi. Keren Ibu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa yang perlu Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan present atau kehadiran penuh saat melakukan coaching dengan Bu Yuni tadi? Nah ini Bu Rara, untuk menghadirkan diri seutuhnya sebetulnya tuh gak mudah ya. Tapi saya mencoba, pertama, fokus menyimak semua keluh kesahnya Bu Yuni dan berusaha membayangkan diri saya seolah-olah Bu Yuni yang lagi kena masalah. Kemudian yang kedua,
saya memberikan isyarat seperti, oke, baik, oh begitu Bu. Nah itu dengan kata lain adalah memperkuat diri saya sendiri bahwa saya harus tetap fokus dan juga berusaha mengkoneksikan kepada Bu Yuni bahwa saya betul-betul hadir Bu, menyimak apa yang Ibu ingin keluh kesahkan kepada saya. Kemudian yang keempat, tidak mengerjakan pekerjaan lain atau menghentikan pekerjaan lain. Dan yang kelima, menghindari asumsi, memberikan penghakiman, atau melakukan asosiasi. Begitu Bu Rara. Keren banget ini Bu Titi. Tadi juga saya mengamatinya seperti itu sih Bu. Bu Titi udah keren banget. Nah pertanyaan terakhir nih Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Bu Yuni? Oke. Nah ini terkait dengan refleksi saya ya Bu Rara ya. Terkait dengan pertanyaan kedua. Yang pertama untuk memperbaiki diri, saya tentunya berencana untuk berlatih kembali menyimak atau mendengar dengan fokus. Tentunya berusaha mengerahkan seluruh energi saya agar benar-benar fokus pada coaching. Yang kedua berlatih membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang efektif. Dan kemudian yang ketiga berlatih menahan diri untuk tidak emosional segera memberikan solusi. Dan yang keempat terus konsisten belajar mendengar dan mendengar Bu Rara. Ibu keren banget. Jadi intinya dalam coaching ini kita harus menjadi pendengar yang baik atau good listener gitu ya Bu ya. Betul Bu Rara. Sepakat. Terima kasih banyak loh buat sharingnya. Ibu keren. Sama-sama Bu Rara. Bu Rara juga keren. Sukses selalu ya untuk Bu Rara. Sama-sama Ibu. Pengamat memberikan umpan balik kepada coaching melalui percakapan berikut ini. Halo Bu Yuni. Halo Bu Rara. Tadi saya sudah mengamati percakapan coaching antara Bu Yuni dan Bu Titi. Seru sekali ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya begini Bu. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan percakapan coaching dengan Bu Titi tadi? Oh itu. Setelah saya di coaching oleh Coach Bu Titi, saya merasa senang Bu Rara, karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Pikiran saya menjadi lebih lega dan saya lebih percaya diri lagi dalam melakukan rencana selanjutnya. Begitu Bu Rara. Wah, senang sekali mendengarnya Bu. Selamat mengimplementasikan rencananya ya Bu. Sukses selalu untuk Bu Yuni. Terima kasih Bu Rara. Berikutnya adalah praktik coaching sesi kedua, di mana sebagai coach Syarifah Yuniarti MPD, sebagai coachi Raden Rara Titis Rahmawati SPD, dan sebagai pengamat Titik Suryani SPD MPD. Tahap 1 yaitu tahap pra-coaching, di mana pengamat memberikan pertanyaan kepada coach untuk mengetahui sejauh mana kompetensi coaching yang dimiliki oleh seorang coach. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Yuni, punten, boleh izin ngobrol sebentar nggak? Oh boleh dong, ada apa ya? Begini Bu Yuni, terkait dengan program Guru Penggerak, minggu ini kan kita belajar tentang konsep-konsep coaching ya Bu Yuni ya. Nah saya itu tertarik sekali ingin sharing atau ingin tahu lebih jauh mengenai konsep coaching. Apakah Bu Yuni bersedia nih sharing? Dengan senang hati Bu Titi, kebetulan saya juga ingin belajar bersama mengenai konsep coaching. Nih Bu Yuni, mana kita tiba-tiba harus menghadapi situasi yang mengharuskan kita menjadi coach. Menurut Bu Yuni, sikap apa yang sebaiknya harus kita lakukan saat seorang coach datang kepada kita menceritakan konflik yang dia hadapi? Yang pasti saya harus hadir sepenuh hati. Jadi raga, pikiran, dan hati itu selaras saat saya melakukan percakapan dengan si coach gitu ya Bu Titik ya. Jadi kehadiran penuh ini merupakan bagian dari kesadaran diri, sehingga kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coach. Seperti itu tuh Bu Titik.
Menarik sekali nih Bu Yuni. Nih Bu Yuni, selain tadi yang dikatakan Bu Yuni, hadir secara utuh atau presence kita nyebutnya Bu Yuni, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai coach Bu Yuni? Ada Bu Titi, jadi kita juga harus mendengarkan secara aktif. Jadi kompetensi mendengarkan dengan aktif ini di mana coach fokus menyimak pada apa yang disampaikan oleh coach. Begitu Bu Titi. Jadi kita menjadi pendengar setia lah, istilah seperti itu Bu Titi. Wah, sepakat saya nih. Jadi selain kita itu hadir secara utuh atau presence, mendengarkan aktif. Nah, apalagi nih Bu Yuni yang dibutuhkan seorang coach? Oke, yang jelas itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Titi. Jadi saat saat percakapan dengan coach, pertanyaan yang diajukan oleh coach itu harus memiliki tujuan tertentu dengan harapan dapat menggugah coach untuk dapat berpikir dan dapat menstimulus pikirannya gitu ya, sehingga muncul hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Jadi coach mengungkapkan nilai dalam diri dan dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya. Seperti itu Bu Titi. Jadi harus ada pertanyaan yang benar-benar diajukan, tapi pertanyaannya itu memiliki tujuan tertentu. Seperti itu Bu Titi. Ih, keren banget. Ih, give applause deh untuk jawabannya Bu Yuni. Saya senang banget nih dengan sharingnya. Intinya bahwa seorang coach itu tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Yuni harus hadir secara utuh, harus mendengarkan aktif, dan juga harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Saya jadi semakin yakin nih nanti kalau mau sharing tentang coaching, saya nanyanya ke Bu Yuni. Siap. Senang Thank you ya jawabannya ya. Saya izin pamit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu tahap kedua, percakapan coaching. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rara. Bu, saya pengen ngobrol sama Ibu. Ibu ada waktu nggak? Ada. Kenapa nih? Ada apa Bu Rara? Kebetulan nih saya baru beres menilai hasil pekerjaan anak-anak. Gimana? Ada apa nih? Jadi gini Bu, kan Ibu tahu ya, murid saya itu kelas 5A. Sebagian muridnya itu ada yang tinggal di kompleks dan sebagiannya lagi ada yang tinggal di perumahan Bu. Nah, khususnya anak-anak yang tinggal di kompleks ini Bu, sekitar 5 orang. Ini ada yang nggak mau bertanggung jawab untuk piket kelas Bu. Jadi setiap piket itu pasti mereka ada aja alasannya, datang telat atau mungkin dijemputnya telat sama supir atau ojek pribadinya, kayak gitu Bu. Oh, baik Bu Rara. Yang saya tangkap dari cerita Bu Rara, anak-anaknya itu ada yang kurang bertanggung jawab terhadap piketnya. Gitu ya Bu Rara ya? Betul. Oke. Jadi apa nih yang ingin Bu Rara dapatkan dari obrolan kita sekarang ini nih? Nah, saya pengennya saya tuh jadi punya sifat adil gitu Bu ke anak-anak saya. Mau yang tinggal dimanapun lah gitu ya Bu ya. Mereka harus tetap menunaikan tugasnya atau kewajibannya di sekolah, yaitu piket kelas gitu Bu. Jadi biar adil sama teman-teman yang lain dan mereka juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan piket kelas gitu Bu. Oh, oke. Jadi Bu Rara ingin dari obrolan kita ini ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab anak ya. Jadi ada keadilan di kelas ya. Oke. Sejauh ini apa saja yang sudah Bu Rara lakukan? Sejauh ini sih saya baru ngobrol, saya melakukan pendekatan kepada murid-murid saya tersebut. Saya panggil ke ruang guru, saya ajak ngobrol bahwa kamu itu mempunyai tanggung jawab, yaitu piket kelas, maka harus ditunaikan kewajibannya itu. Nah, saya juga ingatkan ke anak-anak itu kalau kita kan punya keyakinan kelas ya Bu ya. Salah satunya adalah piket kelas. Nah, anak tersebut awalnya dia tuh minggu depannya piket Bu, tapi minggu depannya lagi nggak ada Bu, nggak piket lagi, seperti itu Bu. Oh, jadi itu yang sudah Bu Rara lakukan ya. Bagus tuh upaya yang sudah Bu Rara lakukan selama ini. Memang anak-anak yang seperti apa sih yang Bu Rara inginkan?
Saya pengennya anak-anak itu mandiri, kemudian bertanggung jawab atas apa yang seharusnya sudah ditetapkan sebagai keyakinan kelas yang mereka buat gitu Bu. Yang mau piket bersama-sama. Minimal kan kalau satu kelompok 6 orang kan bebannya jadi ringan ya Bu ya. Nah kalau hanya 3 orang kan kasihan itu temennya. Pasti setelah piket mereka merasa capek karena harus nyapu, ngepel, ngangkatin kursi hanya bertiga gitu Bu. Saya pengennya semuanya itu sama gitu, sama-sama piket, sama-sama berkolaborasi untuk menjaga kebersihan kelas itu Bu. Oke, kira-kira Bu Rara dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Rara saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? 6 sih Bu kayaknya, baru 6. 6 ya, oke. Posisi Bu Rara baru mencapai 6. Memang Bu Rara sendiri punya target berapa? 10 lah Bu. 10, keren, hebat Saya sih sekali. pengennya 10 gitu biar iya mereka punya tanggung jawab di kelas. Oh iya. Nah, skala nilai dari 6 ke 10 nih untuk mencapai 10. Hambatan apa nih yang Bu Rara temui nih? Untuk mencapai 10 kira-kira ada hambatan apa nih? Ya, jadi hambatannya itu Bu, anaknya itu belum punya motivasi intrinsik gitu Bu. Jadi jadi belum punya jiwa buat oh iya saya tuh punya tanggung jawab piket, harus piket itu belum punya karena mereka terbiasa di rumah itu menggunakan asisten rumah tangga. Jadi apa-apa sudah dengan asisten, mereka nggak pernah ngelakuin pekerjaan ya seperti nyapu, ngepel gitu tuh nggak pernah. Seperti itu ya, berarti anak-anaknya memang kurang mandiri ya di rumahnya ya. Berarti pola asuh di rumah, oke. Nah, rencana apa nih yang Bu Rara akan lakukan untuk mencapai tujuan yang Bu Rara inginkan itu? Rencana saya ke depannya sih ya Bu ya, takutnya saya juga nyuruh-nyuruh piket aja gitu tanpa melakukan aksi nyata. Nah, saya pengennya setiap hari Sabtu ini mengadakan piket bareng sama anak-anak gitu Bu. Saya turun tangan langsung biar anak-anak itu semangat gitu piket bersama gurunya gitu ya Bu. Paling itu. Kemudian yang kedua, sepertinya saya ingin berkolaborasi dengan orang tua murid gitu. Jadi tidak hanya diingatkan sekolah, tapi di rumah juga mereka harus diingatkan bahwa di sekolah itu punya tanggung jawab. Seperti itu sih Bu, rencana. Keren Bu Rara, keren, luar biasa. Oke, apa ukuran keberhasilan nih dari rencana aksi Bu Rara tersebut? Ukuran keberhasilannya, saya berharap sih anak-anak saya ini mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas piketnya dan memiliki motivasi intrinsik gitu. Tanpa disuruh mereka harus sudah sadar bahwa oh jadwal saya piket hari ini saya harus piket seperti itu Bu. Karena kan kalau kelas yang nyaman itu kan kelas bersih akan membuat nyaman berada di kelasnya ya Bu ya, belajarnya juga jadi enak gitu. Mantap Bu Rara nih. Oke Bu Rara, kira-kira kapan nih rencana Bu Rara akan merealisasikannya? Sekarang kan Jumat ya Bu ya, besok deh Bu, besok saya langsung deh kayaknya mau coba ini Bu. Keren, luar biasa Bu Rara, semangatnya saya acungkan jempol. Nah, untuk menjaga komitmen ini siapa nih yang dapat mengingatkan Bu Rara nanti supaya Bu Rara itu dapat merencanakan aksi nyata tersebut? Ya, untuk menjaga komitmen ini tentunya saya sendiri Bu yang harus berkomitmen bahwa setiap hari Sabtu saya harus melakukan ikut piket bersama sama anak-anak gitu. Kemudian saya juga meminta murid saya untuk selalu mengingatkan saya kalau hari Sabtu itu ayo Bu masuknya lebih awal, kita ada piket bareng kan hari Sabtu gitu Bu. Oke, sip. Ditunggu loh ya, ditunggu hasilnya Bu Rara. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa mengadopsinya di kelas saya. Oke Bu Rara nih, kira-kira apa nih simpulan dari obrolan kita hari ini nih Bu Rara? Jadi kesimpulannya Bu, yang tadinya saya pusing banget nih ngadepin murid saya yang kelima itu, alhamdulillah sekarang jadi lega gitu ya, kayak nggak punya bebannya sedikit hilang gitu Bu. Karena saya bisa ngobrol sama ibu, kemudian saya juga jadi punya solusi atas masalah yang saya hadapi ini. Itu sepertinya nih nantinya akan bagus ke depannya karena saya akan turun tangan langsung menemani murid-murid saya piket agar mereka memiliki motivasi intrinsik.
dan punya tanggung jawab di sekolah gitu. Luar biasa, keren. Pokoknya saya tunggu aksi nyatanya, saya tunggu hasilnya ya Bu Rara ya. Siap Ibu. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu ilmunya semua. Rara. Iya, sama-sama. Setelah percakapan coaching, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap pasca coaching, di mana observer memberikan umpan balik kepada coach dan juga kepada coachee. Berikut adalah umpan balik pengamat atau observer kepada coach. Halo Bu Yuni. Halo Bu Titi. Bu Yuni, tadi saya Ya. sudah mengamati percakapan coaching antara Bu Yuni Oh, dan Bu iya. Rara. Sangat menarik dan saya sangat terinspirasi dari percakapan tersebut. Nah, saya pengen tahu nih Bu Yuni, apa yang menurut Bu Yuni sudah berjalan baik selama percakapan itu? Oh iya. Menurut saya percakapan coaching yang saya lakukan itu sudah menggunakan percakapan dengan alur tirta, Bu Titi. Dengan tahapan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selama proses percakapan coaching berlangsung, saya berusaha mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa. Dalam hal ini, saya berusaha mendengarkan semua informasi yang disampaikan coaching dan memperhatikan kata kunci yang diucapkan. Kemudian saya memberikan apresiasi dengan merespon setiap pernyataan yang diucapkan coaching dengan anggukan, kontak mata, senyuman, melontarkan "oh ya". Setelah itu saya juga mencatat bagian-bagian penting sebagai rangkuman dan terakhir saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Titi. Saya tadi juga melihat itu, sangat sepakat Bu Yuni. Nah, Bu Yuni, selanjutnya nih Bu Yuni, menurut Bu Yuni sendiri, apa yang Ya. masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika melakukan coaching? Oke, hal yang perlu saya perbaiki dalam percakapan tadi ya ada beberapa nih Bu Titi ya yang jadi catatan penting buat saya. Pertama, saya harus rajin melatih fokus secara utuh saat percakapan. Jadi memang belum 100% dari awal sampai akhir itu utuh 100%. Saya aku itu belum Bu Titi. Jadi kadang hilang fokus ya, tapi nyambung lagi gitu, masih putus sambung. Jadi saya sadar saya harus lebih rajin melatih fokus secara utuh saat percakapan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang harus diperbaiki dalam percakapan coaching yaitu tidak tergesa-gesa saat melakukan percakapan coaching, karena memang mungkin karena kebiasaan saya Bu Titi ya kalau ngobrol teh gitu kan ibu-ibu, jadi itu kayaknya harus direm tuh Bu Titi tuh supaya tidak tergesa-gesa. Itu PR banget buat saya saat percakapan coaching. Selain itu berlatih mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini nih, karena kan saya kalau misalnya mau mengajukan pertanyaan berbobot masih mikir gitu kan, masih nih, ini harus berlatih lagi nih. Selain itu ada nih satu lagi nih, memberikan apresiasi di saat yang tepat. Kadang kalau guru itu kan memang banjir apresiasi, biasa berhadapan dengan anak kan, jadi itu masih kebawa tuh saat percakapan coaching. Nah ini nih harus juga harus juga dilatih sama saya. Itu deh kayaknya Bu Titi harus diperbaiki tuh. Keren deh refleksinya. Saya seneng banget dengernya. Jadi kayak merefleksi diri saya juga loh Bu Yuni. Oh gitu. Selanjutnya nih Bu Yuni, gak kalah menarik nih pertanyaan berikutnya nih ya Bu Yuni ya. Iya. Kira-kira nih menurut Bu Yuni, apa yang Bu Yuni akan lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Iya. Saya sih berusaha berlatih ya Bu Titi, memang belum mahir, belum cakap lah, belum terampil saya. Jadi saya coba melakukan teknik stop Bu Titi, yang seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama ya Bu Titi ya. Jadi saya coba memberhentikan semua aktivitas dulu, kemudian saya mencoba menarik nafas, kemudian saya merasakan alur keluar masuknya udara, seperti itulah Bu Titi. Jadi saya coba praktekkan teknik stop supaya saya bisa selalu atau tetap dalam kondisi present atau kehadiran gitu Bu Titi.
Wah, keren ini. Suka saya. Nah, Bu Yuni, ini kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi. Kan tadi di pertanyaan kedua Bu Yuni sudah melakukan refleksi ya terkait apa Ya, yang iya. perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, apa yang akan Bu Yuni lakukan nih untuk memperbaikinya gitu? Upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan teknik percakapan coaching ini adalah ya dengan cara berlatih. Itu udah otomatis ya Bu Titik ya, berlatih dan mencoba untuk menerapkan di sekolah. Karena kalau tidak dicoba diterapkan, kita tidak akan bisa merefleksi gitu Bu Titik. Jadi memang harus berani menerapkan percakapan coaching di sekolah. Seperti itu Bu Titik. Wih, luar biasa Bu Yuni. Bu Yuni, terima kasih banyak ya. 4 pertanyaan Iya. yang sudah saya ajukan ini menjawab semua hal-hal keren dari Bu Yuni terkait dengan coaching yang sudah dilakukan. Senang sekali Iya, pokoknya. sama-sama Bu Titik, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Saya dapat pelajaran banyak nih dari percakapan ini justru. Bu Yuni, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengamat juga memberikan umpan balik kepada Koci. Hai Bu Rara. Hai Bu Titik. Bu Rara, saya tadi sudah mengamati percakapan coaching yang dilakukan antara Bu Rara dan Bu Yuni. Sangat menarik dan inspiratif. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Rara, apa yang Bu Rara rasakan setelah di-coaching oleh Bu Yuni? Oke, baik. Setelah coaching dengan Bu Yuni tadi, Bu, perasaan saya menjadi lebih lega gitu. Karena percakapan itu mengalir begitu saja, Bu, sehingga saya menjadi terbuka oleh Bu Yuni dan saya mampu mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya sebelumnya gitu. Jadi Bu Yuni keren sih, bisa mengantarkan saya untuk akhirnya punya solusi dari masalah yang saya ceritakan ke Bu Yuni tadi. Seperti itu Bu Titik. Wah, keren. Bu Rara, terima kasih ya untuk tanggapannya terkait dengan coaching yang sudah dilakukan. Sukses selalu Bu Rara. Siap, terima kasih Bu. Praktik coaching pada sesi ketiga, di mana sebagai coach yaitu Raden Rara Titis Rahmawati SPD dan sebagai coachi Titik Suryani SPD MPD serta pengamat Syarifah Yuniarti MPD. Pada tahap 1 dilakukan tahap pra-coaching di mana pengamat memberikan pertanyaan pemantik kepada coach untuk mengetahui sejauh mana kompetensi coaching yang dimiliki. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Rara, izin bisa ngobrol sebentar nggak? Boleh Bu, ada apa Bu? Gini Bu Rara, di program Guru Penggerak kan minggu ini kita belajar mengenai coaching ya. Nah, saya penasaran nih, ingin sekali sharing hal-hal terkait dalam coaching, boleh nggak? Boleh dong Bu, senang sekali saya. Memang dari kemarin-kemarin saya mencari teman ya Bu, buat ngobrolin materi coaching ini. Gini Bu, bila mana tiba-tiba nih harus menghadapi situasi yang mengharuskan kita mencoba coach pada situasi tertentu, menurut Bu Rara, sikap apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan? Gimana ya Bu ya kalau gini Bu? Nah, begini Bu Yuni. Pertama, kita harus hadir secara utuh atau present. Hadir secara utuh di sini tuh maksudnya kita harus bisa menemani coach kita untuk mendengarkan ceritanya dan tanpa melakukan aktivitas lainnya seperti main handphone atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kita harus fokus dengan coach kita gitu. Seperti itu untuk yang pertama kali. Menarik sekali Bu Rara ya. Kemudian Bu Rara, selain hadir secara utuh nih, apalagi sih yang dapat kita lakukan sebagai coach? Nah, untuk yang kedua nih Bu, kita harus mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif di sini maksudnya kita kan sebagai coach ya Bu ya. Nah, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk coach kita ini, atau a good listener lah gitu Bu. Jadi ketika si coach kita ini berbicara, kita
kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan misalnya pengalaman yang sudah pernah kita lakukan, atau menjudgment dia, atau memberikan asumsi, itu jangan. Tugas kita hanya menjadi pendengar yang baik. Itu, Bu. Oh gitu, menarik ya Bu Rara ya. Saya sepakat sekali nih dengan apa yang diutarakan oleh Bu Rara. Nah, kita tadi kan sudah ngobrolin hadir secara utuh ya Bu Rara ya. Kemudian mendengar aktif. Nah, selanjutnya apalagi sih Bu Rara yang dibutuhkan oleh seorang coach dalam proses coachingnya? Baik, nah yang terakhir ini yang paling penting, Bu. Jadi kita harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach kita. Kenapa? Karena kita harus menggali potensinya agar dia mampu mempunyai atau mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang ia hadapi. Seperti itu, Bu. Wah, benar-benar keren ya ternyata ya percakapan coaching itu. Baik, saya senang sekali nih dapat ngobrol seru mengenai konsep coaching sama Bu Rara. Saya sependapat dengan Bu Rara bahwa ketika kita menjadi coach, kita harus dapat beraktif present, kemudian mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih nih Bu Rara sharingnya nih hari ini ya. Alhamdulillah. Sama Ibu. Sehat lagi. Saya senang Bu Rara. dengan Ibu. Pamit ya. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Tahap kedua, tahap percakapan coaching. Seorang coach dan coachee melakukan percakapan yang diamati oleh seorang observer. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Bu Titi. Bu Rara, lagi apa? Aku baru beresin administrasi buat besok. Kenapa? Boleh izin nggak ngobrol sebentar aja? Boleh Bu. Gimana? Gini loh Bu Rara inget gak anak murid Bu Rara dulu yang di kelas 3? Sekarang kan di kelas saya tuh ada Wildan, Hanif, sama Hafiz. Nah kan mereka oke. waktu di semester 1 itu kan Bu Rara kan sebetulnya udah pesen ya ke saya, mereka bertiga ini belum bisa baca butik. Nah akhirnya di semester 1 saya kasih treatment tuh, latihan membaca. Mulai bagus tuh Bu Rara, mereka udah bisa baca kalimat-kalimat pendek gitu. Tetapi kendalanya kan Bu Rara tuh sendiri ya di kelas 4 ya, teks bacaannya tuh kayak apa, kontennya tuh Betul. 4 sampai dengan 6 paragraf gitu kan Bu Rara. Nah, mereka kesulitan dong Bu Rara. Akibatnya di kelas mereka bertiga itu minder dan insecure banget sama teman-teman lainnya. Padahal saya udah berusaha nih Bu Rara ngasih porsi dan ingin mereka tuh belajar lebih. Tapi tetap aja mereka tuh merasa gak bisa Bu, susah ngejarnya. Aku jadi sedih deh ngeliat mereka kayak gitu Bu Rara. Gimana ya Bu Rara ya? Baik, gini Bu. Kira-kira tujuan Bu Titik ngobrol dengan saya hari ini, harapannya itu bagaimana? Harapan saya ya terhadap mereka bertiga, saya ingin banget mereka tuh tetap semangat belajar dan percaya bahwa keterlambatan mereka dalam membaca itu sebetulnya dapat diatasi, yaitu dengan cara latihan terus-menerus aja, jangan bosen dan jangan patah semangat. Itu Bu Rara. Nah, untuk usaha Bu Titik sendiri Bu, Ibu ini sudah sejauh mana dalam mengatasi masalah ini? Sejauh ini ya Bu Rara ya, mulai dari semester 1 sampai dengan ini mau habis semester 2 ini, saya itu kalau misalkan jam pelajaran sudah selesai, saya melakukan pembimbingan khusus nih kepada mereka bertiga Bu Rara. Jadi saya tuh menjadwalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat mereka bertiga belajar baca dengan saya Bu Rara. Gitu Bu Rara. Nah, untuk skalanya Bu, kira-kira dari 1 sampai 10, di posisi mana Ibu sekarang sudah melakukan pencapaian yang telah Ibu lakukan? Aduh kayaknya masih di posisi 5 deh Bu Rara. Beneran deh. Iya. 5, masih 5 saya. Harapan Ibu berapa ini Bu? Pengennya sih ya, saya kasih treatment ke mereka, mengusahakan mereka bisa lancar baca. Itu ya di 10 dong Bu Rara, harus maksimal dong. Keren Bu Titik. Oke, baik.
menurut Ibu sendiri, hambatan apa kira-kira yang Ibu lalui kemarin ini, sampai kok masih ada di skala 5 gitu? Gini Bu Rara, saya tuh ngerasa saya tuh punya keinginan nih memajukan mereka, ngasih treatment mereka biar mereka tuh lancar baca. Ya maksimal di posisi 10. Tetapi hambatannya tuh gini Bu Rara. Bu Rara kan tahu sendiri ya, saya suka dipanggil kepala sekolah. Terus tiba-tiba ada panggilan pelatihan atau kegiatan. Otomatis jadwal yang sudah saya susun sebelumnya, Senin, Rabu, Jumat, itu kadang-kadang ada yang tidak terpenuhi Bu Rara. Jadi nggak konsisten gitu. Kadang Senin bisa, Rabunya saya nggak bisa. Atau Jumatnya saya bisa, Seninnya nanti nggak bisa lagi. Atau seminggu itu juga nggak bisa sama sekali. Akibatnya nih Bu Rara, sayanya semangat, anak-anaknya udah turun semangatnya. Anak-anaknya semangat, sayanya ya turun semangatnya gitu Bu Rara. Oke, baik. Tapi menurut Ibu ya Bu, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui hambatan ini? Solusinya apa ya Bu Rara? Kan nggak mungkin ya saya minta kepala sekolah jangan kasih pelatihan buat saya gitu kan, nggak mungkin ya Bu Rara ya. Betul. Nggak mungkin itu kan. Jadi kayaknya solusinya kayaknya gini mungkin kali ya Bu Rara ya. Saya minta tolong teman-teman mereka yang udah pinter, udah lancar baca, ngajarin mereka kali ya. Pas nggak ada saya di Senin atau Rabu dan Jumat itu, mungkin perwakilan dari beberapa teman mereka yang pinter tuh bisa gantiin saya. Ya istilah katanya seperti mentor sebaya gitu deh Bu Rara. Gitu. Keren. Iya Bu, keren itu. Ada lagi nggak Bu kira-kira solusi selanjutnya? Kayaknya yang kedua itu saya perlu manggil orang tua mereka deh. Lebih tepatnya ngajak komunikasi ya terkait dengan kendala. Kolaborasi ya Bu ya. Oh iya, terkait saya tuh kan ceritain kendala 3 anak ini tuh apa, dan saya juga minta bantuan nih sama orang tua. Kalau bisa mereka juga dibimbing di rumah, jangan didiemin aja. Itu Bu Rara, kayaknya itu. Terus kayaknya mau minta tolong Bu Rara juga deh sama guru-guru yang lain. Kalau pas masuk kelas saya bantuin ngajarin baca. Boleh Bu, aku juga kangen itu sama ketiga anak itu. Gitu Bu Rara, kayaknya itu dulu deh. Atau boleh jadi juga saya selama ini kan ngajarin bacanya pakai buku baca yang kita beli waktu di Gramedia itu Bu Rara, yang 60 jam bisa membaca. Itu kan Bu Rara tahu sendiri ya, polosan terus gak menarik gitu kan, hitam putih gitu. Kayaknya agar mereka termotivasi lagi untuk belajar baca harus diganti deh bentuk-bentuk pelatihannya, misalkan kayak narik garis, kemudian menemukan kata tersembunyi, apa sebagainya gitu lah, pokoknya dikreasikan gitu deh Bu Rara. Saya terpikirkan ide itu deh. Keren sekali nih rencana itu. Menurut Bu Titi, kapan rencana ini akan dilakukan? Ya secepatnya Bu Rara, kalau bisa ya minggu ini ya. Siapa aja yang akan dilibatkan kira-kira? Pasti nih Bu Rara banyak nih yang terlibat. Yang pertama kan teman-teman mereka yang sebagai mentor sebaya itu. Saya nanti mau minta tolong Puri Handayani, terus minta tolong Siti Mutiara atau Amar, atau boleh Fahri Amar tuh. pinter. 4 anak ini kan bisa nih dijadiin mentor sebaya. Nanti saya akan ngajak mereka berdiskusi nih sama yang bertiga tadi, ngobrolin kalau temennya yang 3 ini butuh bantuan, bisa nggak nanti sesekali kalau Bu Titik sedang ada pelatihan di luar, mereka gantiin Bu Titik nih ngajarin baca. Itu hitung-hitung kan beramal ibadah ya Bu Rara ya. Terus yang kedua tuh saya itu tadi kolaborasi sama orang tua. Saya pengen ngelibatin banget mereka ya, karena kan kalau misalkan di sekolah diajarin baca terus di rumah dilepas kan nanti zong lagi Bu Rara. Betul, sepakat Bu. Nah, untuk komitmennya bagaimana Bu? Apa komitmen yang akan dijaga? Komitmennya ya pertama ya saya betul-betul harus mengingatkan diri sendiri dan murid-murid juga bahwa kita punya jadwal loh. Di luar jam belajar itu ada pembimbingan khusus membaca Senin, Rabu, Jumat. Mohon diingatkan kalau misalkan Bu Titi lupa atau tiba-tiba Bu Titi ada pelatihan, Bu Titi harus segera mengkomunikasikan kepada 3 mentor sebaya ini. Ini komitmen pertama.
Kemudian komitmen kedua, saya selalu menghubungi ketiga orang tua tersebut dengan memberikan informasi terkait perkembangan bacanya dan juga materi-materi bacaan apa yang mereka pelajari pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi dapat diulang tuh di rumah, bisa melalui japri. Kan kalau di grup kan takut ini ya Bu ya, takut mencederai, mereka takut malu kan kalau anak-anaknya ketahuan nggak bisa baca gitu kan. Saya mungkin akan lebih baik japri secara personal gitu. Dan komitmen ketiga, saya pengen banget nih guru-guru juga bantuin saya Bu, ingetin minimal mungkin kayak beberapa guru mata pelajaran yang masuk ke kelas saya juga bisa menginformasikan kepada saya, Bu Titik ini kayaknya bacaan yang ini agak sulit, mohon dibantu atau sebagainya gitu Bu. Seandainya ya Bu, seandainya dalam rencana itu mengalami hambatan atau gangguan, misal ya Bu ya, si tutor sebaya tadi itu nggak mau Bu ngelatih anaknya karena mungkin anaknya susah Bu diajarin Bu, aku males Bu ngelatihnya. Itu bagaimana kira-kira solusinya Bu nanti? Aduh gimana ya, kalau mereka bosen nih atau mungkin mandek ya, mogok lah kita nyebutnya ya, mentornya mogok, karena kan kesabaran anak-anak menjadi mentor sebaya tidak sama dengan guru gitu ya. Nah betul Bu. Kayaknya mungkin saya panggil dulu nih berenam, hambatannya apa, komunikasiin dulu, refleksi bersama gitu Bu Rara. Kamu kenapa bosen ngajarin? Atau kamu mau ganti? Kamu mau ngajarin siapa? Mungkin nanti kayaknya refleksi bareng dan nanti kan ketemu tuh masalahnya, akar masalahnya apa. Boleh jadi nanti kebosanan itu nanti justru kita menemukan cara baru lagi nih gimana cara mengatasi kebosanannya. Dan terus yang kedua juga, kalau nanti ada hambatan tertentu terkait mereka bimbingan baca, saya pengen banget ya minta bantuan guru-guru lain juga Bu Rara, bantuin kalau ketika misalkan saya nggak ada, ya mungkin punten-punten nih Bu Rara tolong nih masuk ke kelas saya ingetin. Siap Bu, siap. Atau nanti boleh tuh nanti saya mau kolaborasi juga sama Bu Yuni. Bu Yuni kan juga kan mengadakan bimbingan membaca ya kalau nggak salah ya dengan murid-muridnya. Iya betul. Saya pelatih mungkin saya titipin kali ya. Bu Yuni saya titip nih yang 3 nanti nggak bisa baca tapi sedang dilatih nih sama 3 mentornya, mohon diawasin aja. Kan akan beda ya rasanya kalau diawasin guru dengan dibiarkan lepas sendiri. Kemungkinan itu dulu deh kayaknya Bu Rara kalau ada hambatan. Nanti untuk selanjutnya saya coba cari lagi deh kira-kira seperti apa gitu solusinya. Bu, keren banget sih Bu. Baik, dari obrolan kita ini Bu, menurut Ibu apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulin ya Bu Rara ya. Pertama, saya itu kan pusing tadinya tuh. Masalah ini tuh ya berat lah. Saya merasa gagal sebagai guru kok. Sampai sekarang tuh masih aja ada masalah itu. Tapi dengan ngobrol sama Bu Rara ini saya akhirnya dapat ide-ide yang lumayan ya, yang saya akan segera laksanakan. Semoga aja ini bisa terlaksana dan guru-guru juga mau kolaborasi dengan rencana-rencana saya ini Bu Rara. Makasih loh Bu Rara, akhirnya terpikirkan, tadinya nggak terpikirkan loh, asli buntu tadinya. Ibu keren. Oke Bu, nanti info-info ya kalau sudah mulai perencanaannya kita tertarik ya Bu mendengar pembahasan ini. Siapa tahu nanti bisa diadopsi untuk di kelas saya untuk anak yang tidak bisa baca atau kurang lebih hebat. Ibu Rara apalagi lebih hebat, keren. Makasih Bu Rara, pasti saya informasiin ya. Makasih banyak Bu Rara, maaf ya saya ganggu waktunya ya. Saya kembali lagi ke kelas ya. Aku kadang-kadang berisik. Iya. Yuk Bu Rara, Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam. Tahap ketiga, tahap pasca coaching, di mana pengamat memberikan umpan balik kepada coach dan juga kepada coachee. Berikut adalah percakapan umpan balik yang dilakukan observer kepada coach. Bu Rara, Iya tadi Bu. saya sudah mengamati percakapan coaching antara Bu Rara dan Bu Titi loh. Sangat menarik dan saya jadi kepo nih Bu Rara. Saya mau tanya nih, apa sih yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching tadi Bu Rara? Oke baik. Yang sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Yang pertama, sebagai coach, saya mendengarkan apa yang disampaikan coach saya dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai coach tadi saya sudah memberikan apresiasi dengan melakukan kontak mata, kemudian mengangguk, bilang oke, dan tersenyum tentunya Bu. Nah, yang ketiga,
sebagai coach, saya merangkum apa yang disampaikan coachee dengan memperhatikan kata kunci yang ia sampaikan. Dan yang terakhir, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu menyelesaikan masalah si coachee tersebut. Seperti itu Bu Yuni. Pakat banget saya Bu Rara. Tadi saya juga mengamati hal tersebut. Benar sekali. Nih selanjutnya Bu Rara, menurut Bu Rara sendiri, apa sih yang masih perlu diperbaiki ketika melakukan coaching? Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, yang perlu diperbaiki dari saya adalah yang pertama, saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu Bu. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada coachee saya gitu. Jadi saya harus bisa jadi pendengar yang baik aja di sini posisi saya, jangan sampai keceplosan untuk memberikan solusi seperti itu Bu. Keren. Selanjutnya nih Bu Rara, pertanyaan yang tidak kalah menariknya nih. Apa yang Bu Rara lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oke, baik. Kalau sebelumnya saya tadi mencoba mindfulness dulu Bu. Jadi sebelum saya fokus mendengarkan coachee saya mencoba mindfulness dengan cara melakukan teknik 3 jeda. Yang pertama tarik nafas 3 detik, kemudian tahan nafas 3 detik, dan yang terakhir hembuskan nafas lewat hidung selama 3 detik. Itu sebelum saya melakukan coaching. Nah, setelah itu saya mulai fokus mendengarkan masalah si coachee ini ya, dengan cara saya menghadirkan utuh di situ. Saya hadir utuh dalam arti saya tidak melakukan aktivitas lain seperti megang handphone, membalas pesan dari teman saya, ataupun melakukan aktivitas lainnya. Saya fokus kepada coachee saya untuk mendengarkan ceritanya. Seperti itu Bu. Iya, benar sekali Bu Rara. Tadi juga saya mengamati demikian Bu Rara. Oke Bu Rara, pertanyaan terakhir nih dari saya. Jika tadi pada pertanyaan kedua kan Bu Rara merefleksi diri terkait apa ya saja yang perlu diperbaiki ya. Nah, maka yang ini pertanyaan saya ini, apa yang akan Bu Rara lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkannya gitu? Nah, untuk meningkatkannya saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Bu ya, untuk selanjutnya nanti. Pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar membuat coachee saya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua, saya harus lebih bisa nih Bu menahan diri untuk tidak memberikan solusi ataupun menjudgment ataupun memberikan sharing pengalaman saya gitu terhadap coachee saya. Jadi tujuannya si coachee ini agar mampu menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan di kemudian hari gitu Bu. Wah, Seperti itu, Bu. terima kasih Bu Rara atas jawabannya. Senang sekali loh bisa ngobrol bareng sama Bu Rara. Nah, mengenai coaching ini ternyata menarik ya Bu Rara ya. Sukses selalu ya Bu Rara ya. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Yuni. Pengamat memberikan umpan balik kepada coachee melalui percakapan berikut ini. Hai Bu Titi, tadi saya sudah mengamati percakapan antara Bu Titi dan Bu Rara loh. Nah, ini ngobrol-ngobrol iseng Bu Titi. Apa sih yang Bu Titi dirasakan setelah melakukan percakapan coaching bersama Bu Rara? Setelah saya di-coaching oleh Bu Rara, perasaan saya terasa sangat lega loh Bu Yuni. Percakapan yang kami lakukan sangat mengalir. Saya menjadi terbuka dengan masalah yang saya hadapi. Saya juga akhirnya menemukan solusi dari semua persoalan yang saya hadapi. Dan yang membuat saya sangat bahagia, ternyata solusi dari masalah yang saya hadapi itu justru berasal dari ide-ide saya sendiri, yang tentunya didorong oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Rara. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Rara karena sudah dapat membantu saya melalui percakapan yang bermanfaat ini. Begitu Bu Yuni. Wah, senang saya mendengarnya Bu Titi. Selamat mengimplementasikan rencananya ya Bu ya. Sukses selalu Bu. Siap, sukses juga untuk Bu Yuni ya. Terima kasih Bu Yuni. Demikian tugas demonstrasi kontekstual yang telah dilakukan oleh tim Cimol, tim coaching inspiratif melalui obrolan lezat.
Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam guru penggerak. Teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan.